Ya. Kemudian hari ini memang padat bapak-bapak. Tadi pagi itu jam 10 ada acara di Al-Herat, itu pelantikan pengukuhan pengurus daerah Ikatan Alumni Al-Herat Ikal Kabupaten Parigi Motong, dan juga dihadiri oleh Komda Al-Herat. Kapasitasnya diundang sebagai Komda, Komisaris Daerah Al-Herat Kabupaten Morowali, tokoh nasional, anggota DPR RI Bapak Anwar Habib. Jadi beliau tadi sempat datang, saya juga ceramah Isra Mi'raj, dirangkaikan dengan Isra Mi'raj di sana. Setelah itu di sini lagi. Subhanallah, mudah-mudahan ini Allah kasih kesehatan terus, minimal suara, amin. Kalau suara habis, ya selesai. Ya, ini memang kalau sudah mau dekat puasa, tinggal dunia. Banyak orang yang pulang, banyak yang menikah, banyak juga yang berpulang. Maka kita punya doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampai hidup udara Ramadan. Siapa yang bisa hidup di bulan Ramadan nanti ini, itu orang yang terpilih, bapak-bapak ibu. Sebab kata Nabi, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa sarat Ramadan qabla an yaghfir lahu. Sungguh beruntung, sungguh rugi orang yang masuk di bulan Ramadan. Dia hidup di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan itu pergi, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Rugi. Jadi kesempatan kita insya Allah bisa sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita minta semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa orang tunggu-tunggu bulan Ramadan? Ini bulan Sya'ban, Rajab Syahrullah. Sebelum ini bulan Rajab. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Bulan ini, bulan Sya'ban, syahri kata Nabi, itu bulannya Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa dapat bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Seperti almarhumah ini sudah tidak dapat bulan Ramadan. Banyak orang-orang kita, keluarga kita yang tidak dapat bulan Ramadan. Apa itu mati? Kenapa di acara takziah sering dijelaskan tentang tema sentralnya itu mati? Tema sentralnya itu maut. Dalam Al-Quran mati disebut dengan al-maut. Mati itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Aslinya itu bahasa Arab mata. Mata yamutu mautan. Jadi bahasa Indonesia mati. Ya begitu. Sebenarnya bahasa Arab. Apa itu yang disebut dengan kematian? Kematian itu adalah pintu. Kita semua yang ada di tempat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua pernah merasakan ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai. Tidak ada di antara kita ini yang tidak pernah mengalami rasa duka itu. Mungkin bapak kita sudah tidak ada, mungkin ibu kita yang meninggal dunia, mungkin istri kita, mungkin saudara kita. Semua pernah kita rasakan, bapak-bapak ibu. Pintu mati itu satu pintu, satu arah. Tidak ada belok kanan, tidak ada belok kiri, tidak bisa mundur. Orang yang sudah masuk pintu itu tidak balik-balik lagi sampai sekarang. Ini luar biasanya pintu mati itu. Kalau pintu-pintu lain, mungkin pintu rumah, mungkin ada jalan samping, mungkin ada lewat belakang. Tetapi pintu mati satu arah. Semua yang masuk tidak bakalan pulang lagi. Maka kita persiapkanlah pintu ini, pintu mati. Maka dikatakan oleh Nabi, al-mautu babun. Semati itu adalah pintu. Wa kullu nasi dakhiluhu, dan setiap manusia pasti akan masuk di pintu itu. Semua kita, Pak. Mau tidak mau, suka apa tidak, siap apa tidak, kita akan masuk di pintu itu. Jangan lewat jendela, ada pintu. Maka kenapa orang bunuh diri? Orang bunuh diri Allah tidak terima karena mereka ada pintu lewat jendela. Dia bongkar jendela. Padahal harus tunggu saja. Mau apapun terjadi di dunia ini, mau siksa bagaimanapun, mau apa masalah apapun, jangan bunuh diri. Lebih baik kita menunggu saja. Bahaya bapak-bapak di dunia,
semakin hebat manusia, maka kasus bunuh diri ini semakin banyak. Ya, apalagi bunuh diri gara-gara apa? Putus cinta. Ya Allah, dia sangka dunia cuma sehebat karena sudah selesai. Tapi ingat Bu, Pak, setelah kita mati masih ada 7 alam yang akan kita lewati. 7. Setelah ini kan kita hidup di dunia sekarang. Kemudian kita mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulailah kita masuk 7 alam. Ini yang harus kita persiapkan. Kenapa orang sholat? Kenapa orang ibadah? Kenapa orang mendekat sama Allah? Kenapa orang itu menjaga silaturahim dengan manusia? Karena dia takut di 7 alam ini dia tidak sukses. 7 alam. Maka angka 7 ini angka keramat. Hari itu 7. Ya, hari 7. Kemudian langit 7, tanah 7 lapis, ya, neraka 7 juga, cuma surga 8. Karena ada surga yang ke-8 itu surga yang tidak bisa lagi dibayangkan, Bapak Ibu. Kita ini kalau di pintu surga sudah di emperan surga sudah alhamdulillah. Insya Allah biar cuma emperannya, amin. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Ada jannatul firdaus, ada jannatul ma'wa, ada jannah ini, ada jannah ini. Subhanallah. Ya? Kata Nabi, mala ainun ra'at, surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, wala ulunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah dibayangkan dalam hati. Ketika dijelaskan begitu, Nabi Muhammad SAW ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa surga itu disebut dengan jannah? Jannah itu kalau bahasanya kita di sini kebun. Jannah itu bahasa kita ini kebun. Karena ayat Al-Quran ini turun sama orang Arab. Di Arab sana kalau yang sudah haji, yang sudah umroh tahu itu. Di Arab itu padang pasir semua. Setengah mati orang dapat itu yang namanya kebun. Yang rindang-rindang, padang pasir. Perjalanan dari Mekah menuju Madinah 8 jam itu naik bis, yang kita lihat pasir semua. Ya, padang pasir. Jadi kalau orang Arab itu dapat kebun, masya Allah, dia bilang jannah, jannah, dia bilang surga, surga. Seandainya Al-Quran ini turun di Parigi, karena orang Parigi sudah bosan dengan kebun, itu apa lagi? Seandainya orang itu Al-Quran turun di Parigi, tentu yang dia sebut itu Al-Quran mirip sana BNS, mall, ya, mungkin yang mewah-mewah, ya. Tetapi karena Al-Quran itu turun di negeri Arab, digambarkan. Jadi jangan bayangkan surga itu macam kebun. Surga bisa saja seperti hotel, surga seperti lain-lain sebagainya, luar biasa. Cuma ini kan begitu Bapak Ibu, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Baik, Bapak, kita mulai. Siapa yang ingin selamat dari 7 alam ini, 7 alam setelah ini, maka dia harus mengamalkan 7 ayat dalam Al-Quran. Mana 7 ayat dalam Al-Quran? Disebut dengan sab'ul masani min Al-Quran. 7 ayat yang berulang-ulang dalam Al-Quran. Disebut dengan umul kitab, yaitu Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu induknya Al-Quran. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu harus diperbagus, dipermantap bacaannya. Maka yang jadi imam di masjid itu bukan melihat umur, harus yang mana yang tua, bukan lihat umur, bukan lihat, tetapi siapa yang paling fasih bacaan Al-Fatihahnya, itu yang jadi imam. Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau tidak bagus baca surah, tidak apa-apa. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang paling banyak di Indonesia, itu Bismillah masuk dalam Al-Fatihah. Maka dia 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Di mazhab lain bismillah tidak masuk dalam Al-Fatihah. Maka jangan heran di Masjidil Haram, di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, imamnya takbir Allahu Akbar, baru orang bilang tidak baca bismillah. Baca, tetapi tidak dikasih keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksudnya bismillahnya disirkan. Tapi kita di Indonesia bismillah dikasih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perbedaannya. Sama. Itu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, perbedaan di situ itu cuma perbedaan masalah furu'. Baik, gini. Dalam Islam ini kita mengambil paham pertama Al-Quran. Yang kedua pedoman kita ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut dengan sunnah Nabi Muhammad. Maka ada sunnah kauliyah. Mana sunnah kauliyah itu? Ucapan Nabi yang keluar dari mulut Nabi. Contohnya Nabi bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka ini disebut sunnah kauliyah yang diucapkan Nabi. Ada sunnah fi'liyah. Nabi tidak ucapkan, tetapi Nabi bagian sahabat yang melihat Nabi itu sholat 8 rakaat. Itu jadi dasar 8 rakaat. Tidak usah bagus bilang yang benar ini. Mana yang benar? Dua-duanya yang benar. Yang tidak benar yang tidak sambayang. So tidak sambayang baru ribut lagi. Sana 8 rakaat, sana 20. Kau itu atur. Kenapa kau tidak sambayang? Ya? Orang 8 rakaat itu ada dasarnya. Yang 20 rakaat ada dasarnya, tidak usah ribut. Masalah kunut juga begitu. Ada sahabat yang lihat Nabi berkunut. Ada suatu saat Nabi orang lihat tidak berkunut. Dua-duanya benar. Yang tidak benar yang tidak sembahyang. Itu saja kuncinya. Sekarang umat ini harus ribut begini baku bantah. Tidak usah. Semuanya benar. Yang tidak benar itu yang tidak laksanakan bapak-bapak ibu. Ya, mudah-mudahan begitu. Berikutnya ini sunnah fi'liyah. Ada yang satu sunnah takririyah. Apa itu? Nabi tidak perintah, Nabi juga tidak larang. Contohnya suatu saat Nabi SAW disuruh dipanggil makan. Ya Rasulullah kita makan. Begitu makan Pak, di atas meja apa? Di atas meja bab. Apa itu bab bahasa Arab? Kalau bahasa Indonesianya biawak. Bahasanya orang timposu. Timposu bakar. Dikasih sama Nabi. Begitu Nabi lihat, hal bab ya Rasulullah, ini timposu. Nabi bilang saya tidak makan. Nabi bilang saya tidak makan yang ini. Tetapi Nabi tidak larang. Kalau seandainya Nabi bilang haram ini haram, tidak boleh kamu makan. Berarti keluar fatwa haram. Tapi Nabi bilang saya tidak makan. Nabi tidak larang, Nabi tidak suruh juga. Jadi sekarang kalau ada yang mau makan tikus, daripada orang cuma makan ayam, orang balik lagi sekarang. Aduh, tadi akan balik. Iya. Gara-gara timposin semaranya. Berikutnya. Nah, sekarang ini kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi perintahkan kita bikin. Jangan Nabi sudah. Yang Nabi tidak perintahkan, memang Pak, kembali ke masalah nyamuk. Nyamuk ini ada bagiannya. Jadi kalau ada kita digigit nyamuk, kasih sedikit. Ya Allah, begitu kolesterol, gula, ambil. Ini gitu tidak. Baru kembali nyamuk. Takut sekali dengan nyamuk. Kasih kenyang. Nanti sepatu berbagar. Iya, karena kita ini sedekah. Kita ini tidak pernah sedekah. Sedekah itu harus berdoi, Ustaz. Tidak harus. Sedekah sama binatang begitu juga.
Ada binatang yang mungkin, Pak, Masya Allah, ini urusan binatang. Ada berapa binatang wajib dibunuh? Ada binatang yang tidak boleh dibunuh. Contoh, binatang yang wajib dibunuh, satu, kata Nabi, ular. Ular hitam itu bunuh kalau ada. Ya, tapi kalau ada ular masuk ke dalam rumah, Pak, kalau ada ular masuk dalam rumah, itu yang dibunuh itu ular itu luar. Tapi kalau ada tiba-tiba ular dalam rumah, jangan langsung dibunuh. Karena jin itu paling sering menjelma menjadi ular hitam. Pokoknya hitam semua. Kucing hitam, anjing hitam, bukan yang baju hitam. Pokoknya hitam. Kenapa orang suka pakai hitam? Ya biasa, mengandung jin. Ya. Berarti pakai baju hitam termasuk saya berarti? Tidak. Ya maksudnya, makanya kalau ada ular di rumah, tahan dulu. Itu tapi kalimatillahi tammah. Berapa banyak sekarang ini orang sakit gara-gara gangguan jin. Tidak semua itu penyakit medis. Ada penyakit medis, ada penyakit non medis. Saya ini kalau tidak baca lama pasti baru kia ini. Tidak diharap. Banyak saya dapat ini. Ada orang la tabul gaiman. Jangan kencing berdiri. Kalau perempuan aman. Laki-laki saya. La tabul fil ina. Jangan kamu kencing di lubang. Laki-laki zaman sekarang kalau ada lubang dia cari kemana lubang. Mudah-mudahan. Ada penyakit medis, ada penyakit non medis. Cuma ada satu penyakit yang setengah mati. Setengah mati di ruqyah, setengah mati di dokter. Apa itu? Penyakit yang berasal dari diri. Lo cicilan besok sakit kepala. Aduh, semua besok bapak ayah ini. Itu biar kau mau ruqyah tidak bisa. Habis kau berdoa, besok semua ditarik motor, besok auto mau dibayar setengah mati. Makanya upayakan jangan penyakit berasal dari dealer itu. Kalau ada doi cash, biar juga biar motor kok biar saja. Saya mau cash. Aduh, siksa Allah. Semua sudah pernah rasa ya, termasuk saya pernah rasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut ini alam pertama. Setelah kita mati, masuk alam kubur. Alam kubur itu gelap. Alam kubur itu sempit. Alam kubur itu berteman dengan amal soleh. Maka kalau ada orang punya amal soleh di dunia ini, kata Nabi, nim kanaumil arus, tidurlah kau dalam kuburmu bagaikan tidurnya pengantin baru. Subhanallah. Semua pernah tidur malam pengantin baru? Kalau ini pengantin tua semua. Tapi pernah rasakan pengantin baru nasibnya. Kalau orang pengantin baru, aduh cepat sekali pagi. Ya, begitu juga orang kalau masuk dalam kubur banyak amalnya, senang di dalam. Berteman dengan amal soleh. Berapa lama di kubur Ustaz? Ini sekarang 2020. Kalau kiamat 3022, 1000 tahun di dalam. Tarima itu 1000 tahun. Mudah-mudahanlah kita meninggal tahun 2023, 2024 kiamat cuma. Baik cuma 1 tahun orang. Bayangkan ini orang yang meninggal dari zaman Nabi Adam 5000 tahun yang lalu masih di dalam kubur sampai sekarang. Sudah 5000 tahun yang lalu meninggal. Yang meninggal di zaman Rasulullah 1400 tahun, 1400 tahun dalam kubur. Subhanallah. Kalau kita tidak punya amal soleh, tapi kalau orang masuk kubur banyak bawa dosa, banyak bawa maksiat, maka dia rasakan satu malam di kubur bagaikan dalam penjara, siksa. Maka sekarang kasih banyak amal, karena kita mau masuk kubur. Setelah dalam kubur, dari kubur kemana kita? Dari kubur yaumul ba'si, alam kedua. Setelah kubur, alam kedua yaumul ba'si, hari dibangkitkan. Semua bangkit Pak dari kuburnya. Orang tanya, Ustaz, bagaimana orang mau bangkit? Orang sudah jadi tulang, sudah hancur, sudah jadi tanah. Yang meninggal 1000 tahun lalu sudah jadi tanah sekarang ini. Maka kata Nabi, inna fil jasad bani Adam, sesungguhnya dalam tubuh manusia ini semua hancur. Cuma ada satu benda yang tidak bakalan hancur. Mau ribuan tahun pun dia namanya Ajabu Zanbi. Dialah yang disebut dengan Ajabu Zanbi. Di mana posisinya itu? Posisinya di sini Pak, tulang ekor.
Makanya tulang ekor itu kalau tak ada orang tulang ekor, la ilaha illallah, langsung tidak bisa berjalan. Ya, jaga itu tulang ekor. Ya, kalau barangkali cuma patah tangan bisa diurut, patah ini bisa diurut kaki, tapi jangan tak duduk. Tulang ekor ini bentuknya kecil saja. Saya lama di Jakarta, saya pesantren di Jakarta, di Jawa. Itu kalau kubur-kubur tua banyak orang bongkar, karena di situ katanya kalau dapat itu yang macam biji kacang hijau itu sudah itu ilmu laki-laki, ilmu kekebalan, ilmu kekayaan. Saya tidak ajar ya, jangan lagi mesok orang cari kubur tua. Astagfirullahaladzim, jangan lagi cari kubur tua. Itu ajabun sandi, tidak akan hancur dimakan oleh tanah. Nah, ketika kiamat datang Allah turunkan hujan. Hujan itu kita akan tumbuh macam kacang hijau, jadi Muhammad mengulang. Bayangkan kita sudah hancur dari tanah bisa hidup ulang, Pak. Dari sini macam kacang hijau yang baru macam jagung yang baru tumbuh gitu. Hancur semua badan kita. Yang kita punya bedah ini, kita punya skincare. Skincare itu yang kita cet-cet tiap hari itu, oh hancur putih. Hancur itu dia. Makanya kasih bagus. Ya, jangan tiap hari cet terus, cet kanan, cet kiri. Kasih baik hati. Buat apa muka glowing tapi hati tak garang, kotor. Lebih baik muka biasa-biasa saja, tapi tanpa glowing. Harus glowing, harus. Karena laki-laki sekarang ini terlalu banyak lihat HP, yang orang lihat glowing terus. Kalau istri tidak glowing bahaya. Begitu suami sudah lirik lain dia pakai lagu. Tapi sampai itu menangis membayangkan. So terlambat kau menangis, so tinggi dia. Kenapa kau tidak glowing memang? Jadi glowing juga, cuma sembahyang, sholat. Hancur, yang tiga hancur cuma tiga. Nah, sekarang saya kasih bongkar rahasia. Semua manusia hancur dimakan tanah. Cuma ada tiga yang tidak akan hancur dimakan tanah. Satu, para nabi dan para rasul. Berdasarkan hadis Nabi, innallaha harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasadnya para nabi dan para rasul dimakan oleh tanah. Coba sekarang berani bongkar kuburnya para nabi, utuh, Pak. Tidak macam orang hidup itu. Apalagi kuburnya Nabi Muhammad, Masya Allah. Kenapa orang kalau pergi haji menangis di depan kubur di bawah makam Rasulullah? Ya, makanya kenapa orang suka pergi haji? Bukan cuma cari titel itu, mau bersembunyi di Rasulullah. Karena Rasulullah tidak akan hancur dimakan tanah, utuh di dalam. Yang kedua siapa? Yang kedua itu syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang yang berperang di jalan Allah. Saya punya guru, Profesor Dr. Salim bin Segaf Al-Jufri, cucunya guru tua. Waktu saya kuliah di Lipia, Jakarta, beliau sempat dikejarkan sama saya. Ceritakan, waktu beliau kuliah di Madinah, Madinah itu terjadi banjir besar. Akhirnya jasad para sahabat-sahabat Nabi yang mati di medan perang muncul semua, ditarik-tarik keluar. Subhanallah, orang yang mati sudah 1400 tahun yang lalu bagaikan manusia masih hidup, tidak dimakan tanah sedikit pun, malah masih tersenyum. Bahkan sahabat Hamzah, pamannya Rasulullah yang meninggal itu, kan dia kena di sini, kena pedang di sini, berdarah. Darahnya saat itu masih mengucur terus. Itu sudah berapa tahun? 1400 tahun yang lalu. Allah jaga mereka. Sekarang kita bukan nabi, kita bukan syuhada. Bagaimana caranya supaya kita dapat ini? Kita pakai yang ketiga. Apa? Al-muazzinuna atwalun nas a'nakan yawmal qiyamah. Orang itu kan azan di dunia itu paling tinggi lehernya nanti di akhirat. Bukan maksudnya leher panjang, tetapi tinggi kedudukannya. Maka siapa yang di dunia ini amalannya? Siapa yang di dunia ini azan di masjid 40 tahun lamanya, tidak berhenti, mati tidak bakalan dimakan oleh tanah. Siapa yang mau praktek? Silakan. Cuma sekarang ini orang mau praktek azan 1 minggu, 2 tahun baru muncul lagi di masjid. Azan cuma berpuasa, habis berpuasa dia lagi azan. Kalau mau dapat ini 40 tahun, jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau imam, ustadz, belum ada jaminan. Ustadz, kiai, tidak ada jaminan tidak dimakan tanah. Jadi jangan pada ente tukang azan itu.
Sekarang ini orang kalau untuk apa itu? Cuma doja itu, cuma azan-azan musik. Astagfirullah. Justru itu yang besar. Justru itu pahalanya besar. Tiada itu dalam hadis Ustaz tidak dimakan oleh tangan. Ustaz dilibas juga, kiai dilibas juga oleh cacing tangan. Yang tidak bakal dimakan tanah siapa? Azan. Berarti kalau dia azan 40 tahun, berarti sholatnya pasti diterima Allah. Kenapa? Karena dia panggil orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang lagi heboh azan. Nah ini yang penting jelaskan. Pirang. Pak, Bu, kita harus jadi orang cerdas. Menteri Agama ini tidak larang. Coba nonton, cuma Indonesia ini terlalu pintar. Tadi saya sampaikan juga di aliran sana. Video panjang dipotong-potong, kasih jadi pendek. Akhirnya dianggap Menteri Agama melarang toa. Kalau yang disebut anjing itu kesalahan bicara nih. Mungkin nanti dia dipertanggungjawabkan, nanti dihukum. Tetapi intinya Menteri Agama tidak larang azan. Jangan, tidak pernah dia bilang jangan azan di toa. Cuma dia bilang atur volumenya, diatur volumenya. Begini Pak, Indonesia ini bukan cuma umat Islam yang ada, apalagi orang di Parigi ini. Di Parigi ini semua suku ada, semua agama ada. Saya ingatkan memang sekarang ini di Parigi ini khususnya kalau awal puasa, hari pertama puasa sudah tertulis di jadwal imsak 4.23. Berarti kita kasih bangun orang kalau setengah 5 imsak, kasih bangun orang jam 4, setengah 4, 1 jam sebelumnya. Ini cocok. Ini tidak kelebihan semangat. Jam 2 sahur. Orang Kristen masih tidur. Orang Bali sana masih tidur, kasihan. Kita ini negara Islam. Yang diatur oleh Menteri Agama itu atur volumenya, jangan mengganggu. Azan itu 4 hukumnya. Yang orang tahu sekarang itu hukum azan wajib. 4 hukumnya. 1, azan bisa jadi haram apabila mengganggu orang. Contoh, orang ada tidur, kalau dia kita tahu sudah sembahyang deh. Cuma kita mau sembahyang, kita azan di telinganya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kesini sudah sembahyang, terganggu dia tidur, haram, tidak boleh. Jangan. Jadi kita ini harus paham. Jadi begini, saya menceritakan tentang azan. Azan itu bukan cuma untuk sholat. Azan bukan cuma untuk sholat. Fungsinya azan pertama 1, kalau ada kebakaran Bu, ingat baik-baik. Kalau ada kebakaran, yang pertama dilakukan selain ambil air, selain panggil tetangga, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah api itu akan turun. Buktikan. Ini tidak, kalau ada kebakaran bukan azan. HP di mana HP? Siaran langsung. Begini orang Indonesia ini. Ya, orang ada sakit kita mau siaran langsung. Wah ini. Orang meninggal kita mau siaran langsung. Jangan begitu kasihnya. Ya ada kalau pisah apa boleh buat. Cuma kebakaran jangan siaran langsung. Boleh siaran langsung kalau telepon. Mana ini pemadam kebakaran, ini kebakaran. Tapi tidak. Waktu kebakaran di sana, di rumah Rujak itu DPR saya datang. Saya bilang kamu ini tidak ambil air, maka 50 orang bersiaran langsung. Ini mau siaran langsung semua ini. Jadi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, insya Allah itu 1. Azan itu fungsinya yang kedua. Kalau ada orang berangkat, apalagi mau pergi haji, mau pergi umroh, mau pergi sekolah, diazankan di muka pintu. Allah, misalnya kita punya anak mau pergi kuliah di Jakarta, sini nak, mana tasmu, taruh sini, di muka pintu, azan di muka pintu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah gitu. Ada itu sunnahnya Nabi. Ini anak mau berangkat, cipiki, cipi kanan, cipi kiri, tidak ada berdoa, siapa tahu itu anak tidak balik-balik lagi. Banyak itu. Pergi merantau, pergi ke pesantren, pulang-pulang mayat. Maka kita azan, mudah-mudahan ini anak ini selamat pulang lagi sama kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya, azan itu fungsinya adalah untuk mengusir setan. Mengusir setan. Ada orang kemasukan setan, masuk jin, tidak hafal ayat-ayat itu. Bagi saya di parantalingan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari itu jin. Bohong dia itu kemasukan kalau di azan hilang. Kalau ada orang kemasukan kalau di azan tidak hilang dia punya jin, bohong berarti dia.
Karena ada sekarang ini, ada yang betul-betul kemasukan, ada yang pura-pura kemasukan. Ada itu. Orang tahu. Mungkin ada, apalagi yang pakai camping itu. Tapi bukan anak sini. Kalau dia ada cowok yang dia suka, dia pura-pura kemasukan. Nah, supaya itu cowok pendekar. Ada. Pernah terjadi sama saya di sana. Zamannya almarhum Akang. Saya punya om. Camping di Al-Hilal. Kemasukan terus. Habis ayat dibaca guru-guru. Kemasukan terus ini anak ini. Wah, ayah dipanggil Akang, Pak Kiai. Pak Kiai sana kemasukan terus. Begitu dia sampai dia lihat, aduh. Dia tahu kan mau bohong. Dia bilang, hei, kalau mau sadar apa tidak? Oh, masuk terus. Mau sadar apa tidak? Ambilkan untai ayam dulu. Mau ditaruh di mulutnya ini. Oh, langsung sadar. Jadi Pak, kalau ada kita punya anak pura-pura kemasukan, ancam dengan tai ayam saja. Nggak mau kemasukan lagi, sama isi tai ayam dalam mulut. Langsung pada itu dia kemasukan itu. Nah, karena kalau lebih jadi kemasukan, jadi sama udah lagi nanti. Semua lari-lari di luar. Jadi azan itu panggil orang sholat, panggil ini, kemudian fungsinya lagi tadi itu untuk buru-buru setan. Masuk rumah azan 4 sudut. Itu hadis-hadis Nabi SAW. Sudah selesai kubur, masuk di hari kebangkitan. Di alam kebangkitan itu orang bangkit semua, Pak. Bagaimana tandanya kebangkitan? Ditiup trompet. Sangka kalah. Siapa nama malaikatnya? Malaikat Israfil. Waktu Nabi Isra Mi'raj, Ibu, Pak, Nabi Isra Mi'raj, Nabi lihat itu malaikat Israfil, itu trompet sudah di mulutnya begini. Dia menghadap ke langit, menghadap ke arsy Allah. Tinggal tunggu Allah kode tiup. Coba seandainya itu trompet sudah kalau dia tiba-tiba batu. Selesai itu orang ini. Tak angka semua. Jadi berdoa saja, jangan mudah-mudahan itu Israel tidak batuk. Kalau dia batuk, berangkat orang. Orang Cina bilang haula, selesai. Ya, game over, habis game. Mudah-mudahan sekarang dia tidak batuk. Ya, karena waktu Nabi 1400 tahun yang lalu Nabi lihat itu Israfil yang batu trompet so di mulutnya begini. Tinggal Allah kode tiup, makanya waktu lalu. Waktu mulai kencang-kencangnya corona, ada saya punya teman statusnya apa? Dia biasa saya nggak mati ini hidup. Corona ini saya nggak mati, Pak ojek tidak ada penumpang, Pak ini tidak ada penumpang. Ya Allah, Israfil tiup itu trompet. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, hei, jangan ditiup, kira koke-koke ini. Mau ditiup-tiup. Kalau dia tiup berangkat orang kiamat. Jangan begitu, Pak. Ya, kita sekarang ini berdoa, ya Allah ya Rahman, jangan kasihan dia batuk ya Allah. Kalau dia batuk, orang masih banyak dosa ya. Itu yang kedua. Ditiup yang kedua, bangkit semua kita. Setelah kita bangkit, kita dihalau kemana? Masuk ke alam ketiga. Alam ketiga yaitu namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu luas. Mulai manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat triliunan, bukan cuma jutaan. Triliunan manusia berkumpul di satu tempat namanya padang mahsyar. Di mana kita saat? Kalau kita tidak ada, kita punya bantuan bahaya. Padang mahsyar itu tempatnya luas. Udaranya hot, super hot, panas sekali. Sampai-sampai dikatakan itu ada orang matahari itu bagaikan di atas kepala. Matahari bagaikan di atas kepala. Ada orang keringatnya sampai di lutut, ada keringat sampai di pusat, ada sampai di leher, ada tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saking panasnya. Yang dibutuhkan saat itu adalah bantuan. Tiba-tiba kita dalam kesulitan, tiba-tiba datang kendaraan macam helikopter begitu, macam helikopter terbang. Cuma sekarang itu yang terbang itu Pongko Airlines. Ini kalau Pongko Airlines ini ada pok di atas itu, itu namanya Pongko Airlines. Nah, yang terbang ini nanti, yang terbang, apa yang terbang? Tiba-tiba ada kendaraan. Turun. Siapa tahu? Saya kendaraan, sayalah yang kau potong waktu Idul Adha. Bayangkan Pak, kita berkorban, itu sapi, kambing yang kita potong, insya Allah akan menjelma menjadi kendaraan membantu kita di sana. Maka kita ini harus sekali seumur hidup harus berkorban. Biar cuma satu kali.
Jangan seumur hidup tidak ada bak kurban. Kalau beli motor bisa, beli bangun rumah besar-besar bisa, walet dan sebagainya bisa. Tapi tidak pernah bak kurban. Tidak ada kendaraan. Itu walet tidak dipakai di sana. Walet terus kamu urus. Walet. Kalau gitu, jangan tersinggung punya walet. Kalau tersinggung lebih bagus. Bu, Pak Walet, yang Pak, kita panggil Pak Walet dan Bu Walet. Pak Walet, Bu Walet, kalau dapat timbang kilogram 1, ini hadis Nabi. Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada semua manusia yang ketika di dunia dia mengganggu tetangganya walaupun dengan tidak sengaja. Maka orang-orang yang bawa walet itu tiap hari bawa wudhu. Kalau timbang bagi tetangga, uang dengar. Kalau pe walet bebas ribut itu. Begitu timbang tidak ada kasih tetangga. Berdosa. Kasih tahu memang di walet. Biar saya tahu kalau perlu nanti kalau yang bawa walet itu semua usut amat punya pesantren. Harus. Begitu juga yang piara ayam. Orang kamu piara ayam, tanya sama tetangga. Kalau piara bebek, piara ayam, piara kambing dipetai sama tetangga. Kalau bak potong kasih tetangga. Uang capek bak urus tainya. Ya. Begitu juga yang punya musik elektron, ada itu usaha elektron. Hama, kalau dia muslim, cecok, hama, mau apa jam? Orang ada tidur cece, mau dimarah itu orang punya kerja, mau dimarah dia pemain elektron, kasihan, termasuk saya satu, saya tetangga pemain elektron, cecok. Pemain elektron, kalau banyak doimu, kasih juga tetangga. Kasih ini, uang sakit telinga ini. Sakit telinganya kamu toh? Iya, saya bantu. Nah, mudah-mudahan lah. Nah, itu nanti sapi akan berubah. Sekarang, mana kita? Pernahkah kita bang? Satu sapi 7 orang, tidak mampu turun. Kambing 1 ekor 1 orang. Ya, kambing 1 orang. Ustaz, saya juga mau kurban, tapi tiada saya punya uang, tiada sapi, tiada kambing, apa saya? Ayam jago, tapi ayam besar, jangan ayam pio-pio. Kalau perlu ayam yang disabung itu, gosong daripada cuma disabung, potong saja. Ayam terakhir, kalau orang yang tidak mampu, cuma tak salahnya sekarang. Saya mau kasih tahu, sekarang kita ini besok mau lebaran Idul Adha, kita potong memang sekarang, tidak masuk kurban. Pak potong ayam itu nanti pulang dari sholat supaya masuk kurban. Misalnya begini, kita tahun ini tidak mau kurban sapi, tidak mau kurban kami, cuma ada ayam. Kita pergi sama ayam dulu Idul Adha. Begitu pulang dari masjid, ambil ayam, niatkan dalam hati Bismillah Allahu Akbar. Saya potong ini Allah, mudah-mudahan jadi saya punya kendaraan nanti ibu-ibu nanti yang potong ayam nanti di hari kiamat ketika orang sehingga mati di padang mahsyar muncul ayam teng ya. Tapi kalau cuma ikan terus digosok apa ikan jadi potong ayam supaya macam drama kumbara turun tunai ketiga setelah kita dari alam ini kumpul masuk di mana? Nah ini perlu kita masuk di alam hisab. Apa itu hisab? Dihitung semua Pak. Bangun rumah, berapa rumahmu? 200 juta. Dari mana pakunya? Uang apa dipakai? Dari mana ceknya? Pernahkah kau tidak membayar tukang? Pernahkah pokoknya uang tukangmu berapa? Dihitung rinci Pak. Maka jangan bangga punya mobil mewah, jangan bangga punya rumah mewah. Hitungannya setengah mati kau nanti. Kalau perlu sekarang ini tidak orang dalam rumah cuma 3 orang bikin rumah besar-besar 5 kamar, kosong 2 kamar. Nah 2 kamar kosong itu tampaknya jin. Sudah itu dia. Sekarang bikin rumah sederhana saja karena hisab ini kurang. Ya, setelah dihisab masuk timbangan. Ini penting. Wailun lil mutaffifin, celakalah orang-orang
neraka wain bagi orang-orang yang mutaffifin. Apa itu? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Orang kalau dia beli sama orang, dia mau jaga, dia begini. Harus kuat timbangannya, harus pasti timbangannya. Tapi giliran dia bajual, wa iza kaluhum aw wazanuhum, kalau dia bajual, dia kasih kurang ketimbangan. Gula 1 kilo kasih kurang sedikit. Neraka itu. Maka Nabi bilang pedagang itu 50% masuk surga, 50% masuk neraka. Mudah-mudahan pedagang yang ada di sini masuk surga semua. Amin. Amin. Asal jangan kasih kurang timbangan. Kalau kamu kasih kurang, di situ kamu. Sekarang masih bagus kurang timbangan. Ada orang dia campur-campur. Campur-campur bensin, lebih sorry itu. Ada juga lagi nanti orang batimun-timun. Timun apa? Batimun minyak kelapa, contoh. Itu dulu waktu corona apa yang setengah mati? Yang setengah mati itu masker. Sekarang yang setengah mati minyak kelapa. Ternyata banyak yang timbun. Setelah itu baru kita masuk Siratul Mustaqim. Oke bapak-bapak ibu, kita ini mau mati semua. Almarhumah sudah meninggal dulu. 1, syarat mati tidak harus tua. Yang muda juga mati. Syarat mati tidak harus sakit. Saya punya tetangga itu Pak, yang di samping rumah. Pagi masih pergi pasar. Begitu pagi, malam masih bermain-main dengan anaknya. Subuh-subuh dia itu kan berjual di pasar. Jam 3 biasa saya dengar itu dia sudah keluar dari rumah. Subuh-subuh saya dipanggil, Ustaz, sana papa sudah bangun-bangun. Saya pergi, saya periksa, aduh berangkat. Tahu bapak ibu. Maka kalau tidur berdoa memang, istighfar memang, astagfirullahaladzim, berdoa memang. Yang dikhawatirkan macam itu, tidur tidak bangun-bangun, tak turus, lupa bernapas. Makanya kalau berdoa, kalau mau tidur itu, ya Allah ampuni kesalahan dosaku ya Allah, baru tidur. Orang dulu kalau mau tidur ada tasbih, subhanallah, tak tidur dengan tasbih. Zaman sekarang cari HP, pasang headset. Siang malamnya yang ku senjakan, tak tidur dengan lagu. Iya begitu mati, kakak, ini malaikat maut. Iya, makanya tidur berwudu dulu, tidur. Setelah itu baru baca doa. Ya, baca doa. Tidur usahakan menghadap kiblat. Ya, ibu-ibu tidur pakai daster. Jangan tidur pakai lepis. Ketawa. Apa dia makruh. Ingat, makruh hukumnya istri tidur itu memakai pakaian yang susah suami. Maka ayo daster, laku daster. Ini tidak. Kalau dia cek dengan suami dia pakaikan legging. Apa nggak? Bisa bagaimana? Makanya betul orang-orang tua kita, orang-orang Bugis, coba tanya. Kalau orang Bugis kita punya orang tua dulu itu pakai sarung saja tidur, betul sudah. Saya ketemu dengan dokter ahli. Terus saya bilang, Pak Dok, kenapa sekarang ini banyak perempuan yang kena kanker payudara? Dia bilang diupayakan, Ustaz sampaikan, kalau tidur perempuan jangan pakai BH. Iya, kenapa? Betul ini. Nah sekarang tidak, supaya ini sudah aturan dokter. Jadi kalau anda masih, ya lagi sarang itu. Ini tidak Muhammad. Ya tidur, itu urusan tidur. Jangan itu ya. Selanjutnya bapak-bapak yang perlu terakhir sebagai terakhir. Kita punya harta berapa? Harta kita banyak. Kita akan tinggal. Yang kita punya aset 1, anak. Ajarkan anak kita ilmu agama, tauhid sama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa banyak sekarang anak-anak kita tidak kenal lagi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kenapa itu? Karena kita salah didik dari awal. Masih kecil kita punya anak yang kita kasih tahu anak apa? Yang mari polisi. Seumur hidup itu anak takut di polisi. Gara-gara orang polisi tangkap tahu. Coba.
Tidak pernah kita sabar. Sebenarnya kalau kita orang tauhid, janganlah Allah marah. Terserah nanti, siapa itu Allah? Nanti dijawab. Yang penting dalam hatinya itu kalau Allah marah tidak boleh. Tidak boleh menangis, anak marah. Ini kalau anak-anak menangis tengah siang malam-malam, awas. Pokok. Sudah makan pokok. Akhirnya itu anak lebih takut pokok dari Allah. Gara-gara kenapa? Gara-gara Tuhan kasih takut pokok terus. Akhirnya ada satu dia pergi belajar luar negeri. Cerita terakhir, dia belajar di luar negeri. Belajar di mana? Di Universitas Harvard, Amerika. Sampai begitu dia selesai ini kisah nyata. Selesai dia kuliah di Amerika, dia pulang ke Indonesia. Baru dia panggil papanya, papa. Siapa ulama yang hebat di sini? Kenapa? Saya punya pertanyaan, sudah banyak orang saya tanya, Ustadz, Kiai, tidak ada yang bisa jawab. Cuma 3 pertanyaan aja. Saya mau cari mana yang paling hebat. Ayo papa bilang sana, ada Pak Kiai sana. Itu hebat. Pergi dia. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Saya ini nama saya ini. Saya kuliah dari Amerika. Saya mau bertanya sama Pak Kiai. Pertanyaan ini 3 saja. Kalau Pak Kiai bisa jawab, saya jempol Pak Kiai. Karena sudah banyak ulama yang saya tanya tidak bisa. Pak Kiai bilang, pertanyaan apa ini? 1, mana pertanyaannya? 1, apakah Allah itu ada Pak Kiai? Kalau Allah ada, apa buktinya? Bagaimana bentuknya? Pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Kalau ada Allah, apa buktinya Allah ada? Bagaimana bentuknya? Kata Pak Kiai, oh itu pertanyaan pertama. Iya, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua Pak Kiai, apa itu qada dan qadar? Pertanyaan ketiga saya, setan itu masuk neraka Pak Kiai? Kata Pak Kiai, iya masuk neraka. Setan terbuat dari apa Pak Kiai? Dari api. Nah, neraka api. Masa orang terbuat dari api mau ditaruh di api lagi? Dia rasa tidak itu. Yang Pak Kiai bilang, sudah itu pertanyaannya? Iya, 3 itu saja. Pak Kiai langsung berdiri, Pak. Wah! Ditampelin satu muka, lopo di sini. Wah! Ini orang yang bertanya bingung. Saya ini bertanya kenapa cuma ditampelin? Pak Kiai bilang, sudah itu jawabannya. Itu jawaban pertanyaanmu 3 tadi, itu jawabannya. Dia ngapain Pak Kiai hebat? Dia tampelin baru pagat. Tangan bete, sama satu muka ya. Langsung. Pak Kiai coba jelaskan. Kan kau bertanya tadi, apakah Allah ada apa tidak? Kalau Allah ada, bagaimana bentuknya? Sekarang saya tanya Nana. Saya tampilin tadi, merasa, sakit deh. Nah, saya mau tanya kau, bagaimana bentuknya sakit? Gimana? Saya tahu bentuknya sakit. Begitu Allah nah. Allah itu tidak dilihat, Allah itu tidak dilihat tapi dirasa. Macam saya tampilin tadi toh. Kau rasa tapi kau tidak tahu itu bagaimana bentuknya sakit. Nah itu jawaban pertama. Jawaban kedua, apa itu qada dan qadar? Tadi sebelum kau kemari, apakah kau pernah bermimpi saya mau tampilin? Dia tidak pernah saya bermimpi saya mau tampilin. Itu jawaban qada dan qadar. Qada dan qadar itu sesuatu yang kita tidak tahu, Allah sudah tetapkan. Yang ketiga itu kau tanya tadi nak, apa itu setan bisa terbakar di api neraka? Sekarang saya tanya, saya tampilin kau tadi pakai apa? Pakai tangan Pak Kiai. Tangan itu kulit. Yang saya tampilin tadi pipi. Kulit juga. Kulit ketemu kulit sakit. Begitulah setan. Terbuat dari api dia, tapi ditaruh di neraka sakit juga dia rasa. Macam korban tampilin ini Pak. Padahal kulit ketemu dengan kulit di pipi, rasa. Maka pintarlah Pak Kiai. Ya. Satu kali jawaban tampilin. Jadi sekarang kalau ada anak bertanya, tanya tentang Allah. Bagaimana Allah itu Ustaz? Om, sini. Saya mau tampilin dulu kan. Coba, kena rasa gitu. Dia loko. Akhirnya Pak, pulang dia. Pulang. Dia kasih sama Pak Kiai, sama papanya. Papa, Allah. Orang Arab kebetulan. Apa? Pintar itu Kiai tadi. Dia jawab. Tapi saya dia tampilin. Oh, tampilin kok. Iya, yang bagus. Dia bilang apa? Dia cerita di Amerika itu hebat. Orang di sana saling menghargai, saling menghormati. Ada di Amerika itu dia bilang satu alat macam oven begitu. Kasih masuk saja daging mentah, keluar sate, ini. Pokoknya dia antar Amerika terus dia. Panas kayak apa? Nah, ini dari tadi Amerika terus sekarang. Kalau bilang itu Amerika canggih, lebih canggih Papa.
Di Amerika itu daging mentah keluar sate. Papa daging mentah keluar ente. Lebih canggih. Astagfirullah. Panas lebih apa? La ilaha illallah. Jadi yang canggih itu orang Indonesia yang jago sama apa? Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai akhir ceramah, saya mau ceramah lagi deh sebelum habis waktu. Mudah-mudahanlah kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan mati husnul khatimah. Amin. Karena kita mau hadapi 7 alam. Mudah-mudahan selamat kita di 7 alam ini. Amin ya rabbal alamin. Caranya satu, orang mati itu bukan mengandalkan cuma doa anak. Bagaimana orang tidak anak? Bagaimana orang yang tidak sempat kawin? Siapa yang mendoakannya? Maka Nabi bilang yang sangat penting itu doa orang lain. Ada kata Nabi, ummati umat rahmah, umatku ini umat yang dicintai Allah. Ya dahulu ahadukumul gabra. Banyak orang yang masuk ke dalam kubur dengan segunung dosa, tetapi ketika dibangkitkan oleh Allah habis dosa-dosanya. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah? Bil istighfar ahya, dengan doa-doanya orang masih hidup. Sekarang tugas kita bagaimana caranya supaya orang senang sama kita, supaya orang doakan baik orang kasihan. Kalau orang baik dengan orang, ya Allah panjang umur kasih Pak Haji, panjang umur kasih Ibu. Kalau kita baik, tapi kalau kita baik dulu, sinanggaroke, lem alteko, ya pada apa? Mudah-mudahan kau tahu. Begitu. Orang kasih doa jelek terus orang. Sekarang ini kita mau baik-baik dengan orang. Sedangkan sudah baik-baik masih orang mau cerita. Bagaimana pelit? Nah sekarang kita mati ini cuma membutuhkan orang berdoa. Kalau banyak orang doakan kita, mudah-mudahan kasih yang husnul khatimah, mudah-mudahan dia selamat. Macam orang ini coba bayangkan berapa orang tuh, hampir 100 lebih. Semua berdoa mudah-mudahan almarhumah selamat. Maka dia punya dosa-dosa yang mudah-mudahan kita mati nanti banyak orang amin, orang doakan amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya ceramah malam hari ini. Insyaallah sebentar ada Pak Imam mungkin tutup dengan doa. Mudah-mudahan kalau ada almarhumah punya hutang, hubungi keluarganya, hubungi anak-anaknya, jangan hubungi saya. Begitu. Pernah saya datang ceramah, besoknya datang orang, Ustaz baca ceramah tadi malam ini, Ustaz umumkan utang, iya ada utangnya almarhum. Saya kenapa itu datang sama saya? Kan Ustaznya umumkan. Saya bilang, iya saya coba umumkan, pergi sama anaknya. Ya? Jadi jangan selandanya almarhum beliau kamu datang sama saya. Saya cuma bilang, datang sama anaknya. Ya, insya Allah. Tapi ingat, terbanyak sekarang ini bukan orang meninggal yang banyak utang. Justru orang yang hidup itu banyak utang sama orang yang mati. Betul tidak aman? Aman. Tidak ada nota. Anaknya tidak tahu, istrinya tidak tahu, sudah selesai. Kalau saya ada utang, kasihan. Kalau kita ada utang sama orang mati, ada anaknya, bayar. Bukan lunas ini bukan di dealer, bukan di bank. Kalau begitu mati sudah pemutihan selesai. Karena ada OJK yang tanggung. Tapi ini tidak, ini utang pribadi harus dibayar Bapak ini. Zaman sekarang ini aduh. Yang bak utang lebih ganas yang daripada yang bekasih bak utang. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Akhirul kalam. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.